Halo Taurus, selamat datang atau selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya. Ada Knight of Cups, ada Hangman, ada Page of Cups. Kayak aku mendapatkan ada berapa skenario yang agak mirip itu sama readingnya Aries kalau nggak salah gitu ya. Knight of Cups itu kan temanya love banget, terus kreatif banget, kayak anak senja gitu loh, punya ide-ide atau kayak karya-karya. Tapi ini lebih kepada gini, ketika ada momen kekecewaan. Jadi ada berapa skenario ya, ketika ada momen kekecewaan, momen patah hati, kamu channeling itu misalnya jadi karya, jadi tulisan, atau kamu alihkan energi itu ke tempat lain. Misalnya kamu olahraga, kamu punya hobi baru. Nah, aku mendapatkan Knight of Cups ini seperti ini ya. Kayak misalnya channeling energi kesedihan jadi karya tuh kayak Taylor Swift gitu. Kayak lagu-lagunya dia yang hits-hits itu kan cerita cinta patah hatinya dia gitu. Nah, aku mendapatkan vibe seperti itu juga. Aku mendapatkan vibe gini. Jadi apapun misalnya perjuangan kamu, usaha kamu, misalnya kamu punya karya, punya sesuatu yang mungkin nggak semua orang mengerti, mungkin nggak semua orang percaya gitu sama kamu, tapi kamu terus berjalan dan perjuangan kamu selama ini untuk membangun apapun ini atau mewujudkan apapun ini ya, misalnya karya kamu, buku yang kamu tulis, tulisan-tulisan kamu lainnya, misalnya pemikiran kamu. Nah, ini tuh sekarang baru mulai terlihat hasilnya gitu. Jadi kerja keras kamu memperjuangkan, mengusahakan selama ini baru terlihat hasilnya sekarang. Karena lihat Astro Oracle kamu itu Vesta. Vesta itu kayak api yang selalu menyala di dalam diri kamu gitu ya. Mungkin bukan karya, bukan tulisan, tapi ada sesuatu hal lain yang kamu sangat jaga nyalanya gitu di dalam hidup kamu. Meskipun mungkin kamu nggak dimengerti, orang-orang di sekitar kamu nggak support kamu, tapi itu nggak menghentikan kamu. Nah, Vesta itu berbicara seperti itu gitu ya. Terus Hangman ini berbicara gini, Hangman itu kan perubahan perspektif, melihat dari perspektif lain, fleksibilitas, pengorbanan juga bisa gitu. Jadi ini perspektif lain tadi di awal yang berhubungan dengan kekecewaan dan patah hati gitu. Terus itu menjadi sebuah apa ya, bekal gitu, ke depannya kamu udah punya level awareness yang berbeda. Ke depannya kamu punya apa ya, pengetahuan, kebijaksanaan untuk menavigasi dari momen kecewa kamu, patah hati kamu. Mungkin nggak cuman konteks hubungan romantis aja, tapi untuk aspek lain kehidupan kamu juga gitu. Misalnya ketika ada um, proyek yang nggak berjalan, atau kamu ditolak orang, atau customer kamu menolak kamu, kayak hal-hal semacam itu gitu. Momen kekecewaan itu yang menjadi bekal kamu menavigasi perjalanan kamu ke depannya seperti apa. Dan ini membawa sebuah cerita baru sih. Oke, lalu Page of Cups ini, Page itu kan komunikasi, dan di sini vibe-nya tuh dia ceria banget, happy banget. Jadi ada komunikasi yang bakal bikin kamu happy banget. Bisa jadi ada hubungannya tadi sama apa yang kamu kerjakan, sama karya kamu, sama pekerjaan kamu. Bisa jadi juga ini konteksnya hubungan romantis karena vibe love-nya juga lumayan di sini, lumayan berasa ya. Terus ada hubungannya dengan kondisi finansial, misalnya upgrade, misalnya ada investor, misalnya ada customer lain baru, terus juga kayak berpindah tempat dalam artian mungkin kamu traveling, mungkin kamu baru bisa mewujudkan travel yang kamu ingin wujudkan selama ini, kayak ada tempat-tempat yang misalnya mau kamu kunjungin, atau pindah tempat tinggal, pindah tempat kerja, pindah negara gitu ya. Karena aku tahu nih penonton aku nggak cuma orang Indonesia aja ya. Oke, lihat di sebelumnya oracle kamu yang satu lagi, waktunya memberi daripada menerima. Kayak memberi itu nggak cuma bicara uang gitu ya, mungkin kamu bisa memberi waktu, memberi tenaga, atau mungkin ada teman kamu atau saudara kamu yang butuh didengerin, ditemenin, kayak butuh emotional support gitu. Nah, ini saatnya kamu memberi ya. Terus di dasar deck itu ada King of Pentacles. King of Pentacles itu kan energi abundant, energi tangan midas. Tadi yang aku bilang di awal, kayak kamu tuh sedang mengusahakan sesuatu atau membangun sesuatu atau mengerjakan sesuatu selama ini. Tangan Midas itu kayak dia ahli gitu ya. King of Pentacles itu selain abundant, dia ahli dalam suatu bidang, dia orang yang stabil, dia orang yang apa ya, udah udah apa ya, udah ajak gitu kepribadiannya. Terus di pre-shuffle kamu tuh ada energi Queen of Pentacles, jadi kayak ini divine counterpart sih, makanya tadi aku juga bilang aku mendapatkan vibe tentang suatu hubungan romantis gitu ya, meskipun bukan buat semuanya. Nah, di sini ada the word ya sebagai tema besar kamu, completion, satu siklus selesai. Kalau aku bicara siklus gini, kalau kamu perseptif gitu ya, kalau kamu melihat ke belakang, setiap titik-titik tertentu di hidup kamu tuh pasti ada temanya gitu, dan tema itu ada di beberapa waktu tertentu. Jadi kalau kamu lihat
ke belakang. Jadi setiap tema itu tuh satu siklus gitu. Dan sekarang siklus yang terakhir kamu masukin udah selesai, kamu siap masuk ke siklus yang baru. Siklus yang baru itu seperti apa? Ada bouquet. Bouquet itu melambangkan pemberian. Ada hadiah, ada yang mau ngasih kamu sesuatu, ada yang mau ngasih kamu cinta, ada sosok yang indah yang mau datang di hidup kamu. Atau ini bisa juga bicara kamu yang udah glow up gitu, glow up luar dalam gitu. Bisa jadi juga perubahan kamu itu signifikan, membawa perubahan kayak penampilan kamu atau aura kamu beda, atau kamu jadi lebih ganteng, lebih cantik, atau lebih apa, lebih mature gitu penampilan luarnya. Terus bouquet ini bisa juga berbicara yang berhubungan dengan apa ya, keindahan. Terus juga misalnya kamu berkecimpung dalam dunia yang berhubungan dengan kecantikan, misalnya salon, misalnya make up, kayak gitu ya. Ada suatu hubungannya di mana chapter kamu yang sebelumnya itu mungkin tadi ya kamu selama ini apa ya, membangun sesuatu yang berhubungan dengan dunia kecantikan gitu. Misalnya jadi influencer, misalnya jadi makeup artist. Orang-orang di sekitar kamu mungkin gak percaya sama mimpi kamu, tapi kamu terus jalan sendiri, cari support sendiri. Dan ini momen kamu melihat itu momen breakthrough-nya kamu untuk apapun yang kamu usahakan selama ini. Seperti itu ya. Nah, blessing-nya adalah Seven of Swords dengan House. Ini tuh kayak kelanjutan yang tadi aku bilang gitu. House itu kan berbicara tentang rumah, tentang keluarga, berbicara stabilitas juga bisa. Terus Seven of Swords ini entah kenapa kayak aku melihat mungkin gini ya, tadi ada tema perpindahan, pindah negara, pindah tempat tinggal, terus bisa jadi juga mungkin meninggalkan rumah keluarga kamu untuk pekerjaan, untuk pendidikan, hal-hal semacam itu. Atau memang tadi ketika kamu mau sesuatu tapi nggak didukung sama orang-orang terdekat kamu gitu ya, tapi kegigihan dan keteguhan hati kamu gitu itu membawa sesuatu blessing, karena posisinya di blessing kamu. Seringkali kan Seven of Swords itu vibe-nya itu kan negatif ya, tapi karena posisinya di blessing kamu itu mendatangkan sesuatu gitu. Terus juga kayak aku mendapatkan vibe kayak hubungan misalnya gini, kayak backstreet gitu loh dari orang tua kedua belah pihak atau salah satu. Terus mungkin ada fase di mana pasangan kamu nggak diterima atau kamu yang nggak diterima sama keluarganya, tapi kalian tetap jalan gitu. Dan di titik ini kalian berhasil meluluhkan gitu ya salah satu pihak yang tadinya tidak merestui. Oke. Terus di sini Queen of Swords sama Three itu kan berbicara pertumbuhan, stabilitas, terus juga sesuatu yang kokoh gitu. Dan Queen of Swords ini adalah misalnya orang yang bisa jadi kejam, kritikal, atau merasa dia paling tahu, paling ngerti, atau dia kritikal sama kamu, ingin apa ya, menghentikan pertumbuhan kamu, atau mungkin ini orang terdekat kamu yang itu tadi mungkin dia merasa paling tahu gitu, atau paling punya pendapat, jadi dia berhak mengatakan sesuatu. Tapi karena kamu udah melewati banyak hal ya, seharusnya ini nggak kena sih sama kamu gitu ya, orang-orang yang ingin menghentikan pertumbuhan kamu atau menggoncangkan stabilitas kamu gitu. Terus yang di waktu yang akan datang ada lover sama ship, mungkin ada pasangan-pasangan LDR gitu akhirnya ketemu atau berhasil menyambung jarak. Mungkin udah kembali ke tanah air, mungkin salah satu ada yang pindah, dan ini di waktu yang akan datang. Atau dia orang kayak kamu ketemu mungkin di internet, terus dia akhirnya datang gitu nyamperin kamu ya. Dan bisa jadi juga skenario lainnya adalah The Lover ini kan berbicara tentang memilih dari hati, unconditional love juga bisa. Jadi ketika kamu yang tadi di awal itu melakukan dari hati, memperjuangkan, tetap berjalan di sesuatu hal yang terus menyala apinya di dalam diri kamu. Ship itu berbicara perpindahan gitu ya, kayak masuk ke chapter baru di mana mimpi kamu, goals kamu, pencapaian kamu itu terlihat gitu. Bertransformasi juga bisa, perpindahan tempat juga bisa gitu. Di sini ada Eight of Wands, di pre-shuffle kamu juga ada Eight of Wands gitu. Jadi energi momentumnya tuh kuat banget. Energi perpindahannya kuat banget, komunikasi juga. Tadi ada komunikasi yang signifikan bakal bikin kamu happy banget. Mungkin dari si orang ini, yang orang jauh ini ya. Terus The Star ini tetap berjalan ngikutin panggilan hati kamu gitu. Apapun yang berbicara di hati kamu itu akan membawa kamu menjadi sosok yang bersinar ya. Ketika ketika kamu berjalan percaya sama mimpi kamu, semesta akan berkonspirasi untuk kamu mewujudkan mimpi kamu atau mewujudkan apapun yang kamu jaga nyala apinya selama ini di dalam hidup kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.